Selamat pagi saudara, senang sekali saya Mita Handayani kembali hadir menemani Anda dalam program Sapa Nusantara, ruang bincang yang setiap pagi menghadirkan inspirasi, pengetahuan, dan peristiwa menarik dari berbagai penjuru Nusantara. Pagi ini kita akan mengajak Anda melihat sebuah penemuan ilmiah yang tengah menjadi perhatian publik. Penemuan fosil gajah yang ditemukan di salah satu wilayah di Indonesia. Temuan ini bukan hanya membuka tabir cerita kehidupan masa lampau, tetapi juga memberi petunjuk penting tentang jejak evolusi dan persebaran gajah purba di Nusantara. Bagaimana fosil ini ditemukan, seberapa utuh kondisinya, fosil dari jenis gajah apa, dan apa makna ilmiah dari temuan yang disebut-sebut sebagai salah satu penemuan paleontologi penting dalam beberapa tahun terakhir. Untuk membahasnya lebih dalam, pagi ini telah hadir di studio Bapak R. Isnu Hajar Sulistiawan, STMT, Kepala Museum Geologi, serta Bapak Unggul Prasetyo Wibowo, MT MSc, Ketua Tim Penyelidikan dan Konservasi Museum Geologi. Kita akan menggali lebih banyak mengenai hal ini. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Mbak Mita. Gimana nih kabarnya nih Pak? Baik, Alhamdulillah fresh pagi ini. Pagi ini semangat ya Pak cerah ya? Cerah ya, karena sudah menemukan fosil gajah baru seperti itu. Nah Pak, saya mau ke Pak Wisnu terlebih dahulu. Pak boleh diceritakan penemuan fosil ini seperti apa Pak? Iya, jadi tahun 2023 itu dari masyarakat ada laporan bahwa ditemukan beberapa fosil-fosil yang tersebar di permukaan di sana di daerah hutan Tritik di Kecamatan Rejoso di Kabupaten Nganjuk, kemudian menyampaikan surat kepada kami untuk menindaklanjuti temuan itu. Nah, kemudian kami tahun 2024 melakukan penelitian lebih lanjut, tim kita di timnya Pak Unggul, tim penyelidikan dan konservasi Museum Geologi mengadakan penyelidikan, kemudian di sana kita menemukan satu lokasi yang di situ diindikasikan terdapat keterdapatan satu fauna di sana yang kita belum ketahui, tapi bentuknya dalam bentuk yang besar dan banyak. Nah, kemudian setelah itu tahun 2025 kemarin bekerja sama dengan masyarakat dan juga pemerintah daerah, kita melakukan ekskavasi di sana. Jadi berarti ini temuannya itu berawal dari informasi dari masyarakat sendiri informasi ya Pak? Dari masyarakat, informasi awal, karena waktu itu masih belum dilakukan ekskavasi ya. Nah, sebenarnya informasi dari masyarakat ini sebelumnya masyarakat melakukan hal apa Pak sampai mereka menginformasikan kayaknya ada temuan baru nih? Iya, di sana ada komunitas yang sangat memperhatikan tentang konservasi, terutama terkait dengan temuan-temuan fosil, sehingga pada saat itu di sana di permukaan, masih permukaan ditemukan bentuk-bentuk fosil yang kemudian dilaporkan pada kami. Wah, jadi memang peran masyarakat ini sangat diperlukan ya Pak untuk penemuan-penemuan selanjutnya. Nah, sekarang saya mau bertanya ke Pak Unggul. Pak Unggul, kalau misalnya penemuan gajah ini sebenarnya termasuk apa nih Pak? Penemuan gajah ini termasuk jenis apa seperti itu Pak? Iya, jadi seperti yang tadi disampaikan Pak Isnu, bahwa awal kita temukan itu masih belum tahu jenisnya binatang apa, dan setelah kita ekskavasi 2025 kita sudah confirm nih, oh ini jenis gajah, tapi belum tahu jenisnya apa. Terus kita beruntung karena kita menemukan beberapa bagian yang indikatif untuk deskripsi lengkap, jadi kita ketemu bagian giginya, ketemu gadingnya yang semuanya mencirikan itu jenis stegodon. Oke. Kalau misalnya jenis stegodon ini sebenarnya stegodon tuh seperti apa sih kalau bahasa awamnya gitu? Kalau saya sebagai pemirsa awam seperti itu Pak. Iya, stegodon itu masih keluarga gajah ya, tapi dia sudah punah, sudah tidak ada lagi untuk masa sekarang, dan karakternya itu kalau untuk apple to apple ukuran dewasanya lebih besar dari dari gajah modern sekarang, dan beberapa karakter anatominya juga khas untuk masa lalu juga. Oke, berarti kalau misalnya gajah yang sekarang kita temuin aja itu besar sekali ya, apalagi berarti gajah purba yang ditemukan pada saat itu. Pak, kalau misalnya pada saat penemuan itu seberapa banyak atau seberapa persen yang ditemukan dari keseluruhan gajah tersebut Pak? Iya, jadi memang posisinya kan sudah terangkat
mendekati permukaan, dan pas kita mulai coba ekskavasi angkat memang ada paling tidak hampir 70% ya ditemukan. Kita ketemu tulang-tulang jarinya, ketemu rusuk, ketemu tulang belakangnya, juga gading juga, jadi cukup banyak ya. Cukup banyak. Nah Pak, kalau misalnya tadi 70%, kan kalau gajah sekarang aja itu sudah sangat besar. Dan kalau misalnya, kalau lihat gajah itu kan kebayang beratnya sangat berat. Nah kalau misalnya gajah yang sekarang dibandingkan dengan penemuan gajah stegodon itu yang tadi Bapak informasikan lebih besar, itu perbandingannya berapa nih? Kalau misalnya gajah yang rata-rata sekarang misalnya berapa kilo, kalau yang stegodon itu berapa kilo nih Pak? Ya, kalau rata-rata gajah sekarang kan untuk ukuran dewasanya bisa sampai 5 ton ya. Ya. Terus panjangnya ya rata-rata 4 meter juga bisa sampai kalau sudah sampai dewasa ya. Dan ini yang kita temukan juga sebenarnya hampir seperti itu juga, cuman karakter giginya memang masih bisa menunjukkan, walaupun sudah tua, ada sedikit masih bisa bertambah lagi. Oke. Berarti ini sudah dewasa juga ya penemuan gajah purba ini. Nah sekarang saya mau bertanya ke Pak Isnu. Pak Isnu, kalau misalnya gajah stegodon ini kurang lebih usianya berapa nih Pak? Gajah stegodon ini kurang lebih usianya 800.000 tahun yang lalu. Jadi kita menentukan umur dari fosil ini berdasarkan dengan analisis biostratigrafi, dan memang dia terdapat di formasi kabuh, formasi batuan yang memang menyusun batuan di sana, namanya formasi kabuh. Itu umurnya kalau rentangnya 200.000 sampai 900.000, tapi kalau dari sisi posisi dan lain-lain kemudian dianalisa oleh teman-teman, itu hasilnya kurang lebih 800.000 tahun yang lalu. Wah, ini berarti sudah cukup lama ya. Pak, saya jadi penasaran karena tadi Bapak menginformasikan bahwa usia gajah ini kurang lebih 800.000 tahun yang lalu. Saya penasaran, kira-kira seperti apa sih, metode apa yang digunakan sampai bisa mengidentifikasi kurang lebih usianya 800.000 tahun yang lalu, dan ini jenis apa, metodenya seperti apa. Tapi ditahan terlebih dahulu karena kita harus break sejenak, Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Sapa Nusantara. Kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara, dan kita akan lanjut berbincang dengan bapak-bapak yang ada di sebelah saya mengenai penemuan gajah yang ada di Tritik ya Pak ya. Baik, Pak Isnu, saya mau tanya tadi menyambung di segmen sebelumnya, sebenarnya metode apa sih yang dilakukan oleh Museum Geologi untuk mengetahui bahwa gajah ini jenisnya apa dan usia gajah yang mencapai 800.000 tahun yang lalu, seperti apa Pak? Ya, kita ketahui bahwa fosil gajah ini merupakan salah satu dari jenis Stegodon trigonocephalus, dan itu diketahui baik dari bentuk gigi, dan kemudian juga rahang dan bagian-bagian lain yang diidentifikasikan itu bahwa itu adalah Stegodon trigonocephalus. Kemudian untuk menentukan umur batuannya, bahwa diketahui kemudian dia berumur 800.000 tahun yang lalu, itu dengan menggunakan metode analisis biostratigrafi. Analisis ini kita gunakan dengan mengidentifikasi lapisan batuan di mana fosil ini terendapkan, ada di sana. Nah, dengan beberapa penentuan umur yang sudah dilakukan, tentunya kita bisa mengkorelasikan kemudian bahwa dia berada dalam posisi di dalam formasi kabuh di sana. Di dalam formasi kabuh ini ada beberapa jenis batuan, baik batu pasir, kemudian lanau, lempung, dan lain-lain. Nah, kemudian setelah diidentifikasi, kita lebih detail lagi di dalam menentukan posisinya, dan kemudian diketahui bahwa fosil ini berumur kurang lebih 800.000 tahun yang lalu. Baik, jadi memang dari jenis batuannya juga Jenis seperti batuan itu ya Pak? itu mengidentifikasikan bahwa ini bagian dari formasi kabuh
gitu ya. Baik. Nah sekarang saya mau bertanya ini ke Pak Unggul. Pak Unggul, kalau misalnya penemuan fosil gajah ini sebenarnya apakah langka atau pernah ditemukan nih fosil gajah yang serupa di wilayah yang sama, Pak? Ya, jadi poin penting penemuan kerangka gajah ini, jadi untuk penemuan kerangka gajah yang satu individu lengkap itu memang sangat jarang. Apalagi untuk jenis stegodon ini. Jadi kalau untuk stegodon ini pernah ditemukan di satu individu pernah ditemukan di Sumedang, tapi itu mungkin hanya sekitar 40% saja, tidak terlalu banyak. Kemudian juga di beberapa tempat juga pernah, tapi ya scatter juga. Nah ini yang kita temukan lebih dari ya cukup lengkap, ini menjadi salah satu temuan yang signifikan karena temuan sebelumnya yang satu kerangka gajah itu baru 2009 yang gajah Blora itu dengan jenis yang berbeda. Jadi dari 2009 sampai sekarang baru ada penemuan satu individu lagi, cukup signifikan. Ya. Museum itu Mbak Mita. Itu 85% maksudnya. Iya. 85%. 85%. Nah kalau dari penemuan ini apa sih maknanya atau sejarah dengan penemuan ini, sejarah purba ini apa nih yang tergali nih Pak? Apakah dengan penemuan fosil gajah ini mengindikasikan ada sejarah kehidupan atau seperti apa nih Pak? Ya, jadi penemuan ini signifikan karena dengan penemuan anatominya yang lebih yang 70% itu bisa menggait kita untuk memberi gambaran lebih jelas terkait postur gajah Stegodon trigonocephalus itu seperti apa. Karena selama ini kita masih menduga-duga seperti apa bentuknya. Dengan temuan yang cukup lengkap ini kita bisa menggait untuk lebih gambarannya lebih jelas. Baik, jadi karena memang penemuan ini lumayan cukup banyak gitu ya Pak, berapa 70%, jadi bisa menentukan karakteristik dan bentuk sebenarnya seperti itu. Nah Pak Isnu, saya penasaran nih, kalau misalnya dengan penemuan fosil ini, apakah memberikan petunjuk baru tentang persebaran atau evolusi gajah Pak? Iya, jadi dengan tadi kita sampaikan bahwa yang gajah Blora ini jenis elefans, kemudian ini stegodon, kemudian ada beberapa jenis lain. Nah, untuk yang stegodon ini beberapa bagian sudah kita temukan di tempat lain, misalnya tadi ada gadingnya yang ada di Sumedang, kemudian ada di beberapa tempat lain. Namun demikian karena ini cukup lengkap, kemudian bisa dijadikan sebagai model dan kemudian melengkapi dari model dari temuan-temuan yang lain. Kalau kita ingin menampilkan gajah yang stegodon yang utuh yang di Sumedang seperti apa, tentunya modelnya dengan yang ketemu lebih lengkap ini, dan ini sangat penting, sangat berarti. Nanti pun kalau ditemukan misalnya ada bagian yang belum ditemukan di sini kemudian ditemukan di tempat lain, ini akan saling melengkapi. Nah, kemudian kita bisa memberikan edukasi pada masyarakat bahwa pada saat itu, pada zaman kurang lebih 800.000 tahun yang lalu, stegodon itu secara lengkap seperti ini. Itu. Jadi ini dengan jumlah yang cukup signifikan, 70%, mungkin lebih sedikit ya Mas. Ini sangat-sangat berarti, sangat penting, sehingga ini bisa menjadikan modal kita untuk bisa memodelkan secara utuh nantinya stegodon itu seperti apa. Baik, ini dengan penemuan hampir 70% lebih, saya penasaran nih, seperti apa sih tantangan yang dihadapi ketika harus mengekskavasi dari fosil gajah ini. Tapi dijawabnya nanti karena kita harus break sejenak ya Pak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Nusantara, kami akan segera kembali. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara, dan kita akan lanjut berbincang mengenai penemuan fosil gajah oleh Museum Geologi. Pak Isnu, melanjut pertanyaan tadi sebelumnya, gimana sih tantangan yang dihadapi Museum Geologi untuk mendapatkan fosil gajah purba yang usianya sudah ratusan tahun ini?
Ya, jadi tantangannya yang pertama bahwa tahun 2023 itu begitu kita mendapatkan informasi dari sana tentunya kemudian kita memformulasikan seperti apa sih langkah berikutnya. Nah, karena memang ini satu informasi yang cukup penting, kemudian teman-teman membuat perencanaan. Nah, setelah itu begitu sampai di sana tahun 2024 diketahui bahwa medannya memang di hutan ya jauh, kemudian aksesnya juga sulit ke sana. Nah, kemudian teman-teman sudah bisa setelah penyelidikan, tantangan berikutnya adalah bagaimana dalam proses ekskavasi ini bisa dilakukan dengan membawa peralatan ke situ dan lain-lain. Nah, kemudian tapi dengan kerjasama dengan baik pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk maupun dengan komunitas-komunitas di sana, itu bisa menjadi mudah karena baik sarana angkutan yang seharusnya khusus ya di sana karena di hutan dan kemudian juga konturnya juga cukup menantang itu dan aksesibilitasnya juga tidak mudah, makanya kemudian begitu bisa diakses dan kita pas waktu kemarin ekskavasi alhamdulillah cuacanya juga bagus gitu. Nah, kita paskan juga bagaimana kita bisa melakukan kegiatan itu dengan masyarakat. Nah, tantangannya seperti itu kurang lebih lebih banyak ke aksesibilitas ke sana gitu. Kalau dari sisi koordinasi kerjasama, alhamdulillah kita cukup bisa bicara dengan teman-teman di sana dan bisa langsung di lapangan juga. Ekskavasi juga dilakukan bersama-sama dan kita bisa memberikan juga transfer knowledge bagaimana caranya untuk metodenya ekskavasi dan lain-lain. Ini teman-teman sudah bisa memberikan edukasi juga secara teknis itu. Baik Pak, jadi meskipun ada tantangan itu tidak terlalu berarti ya selama komunikasinya berjalan dengan lancar ya Pak ya? Iya, dan kita juga bisa bekerja sama dengan mereka untuk mempermudah, pasti kerjasama itu untuk bisa mempermudah teknis dari proses ekskavasinya. Baik, Pak. Sekarang saya akan ke Pak Unggul. Ini saya mau menanyakan bagaimana sih tahapan setelah dievakuasi nih fosil gajah ini? Apakah apa proses-prosesnya gitu Pak? Apakah disimpan atau diteliti di lab atau seperti apa? Iya, jadi memang setelah fosil berhasil diangkat, kemudian dikirim ke Bandung, ada beberapa tahapan yang akan kita lalui karena output terakhirnya nanti akan direkonstruksi. Jadi tahapan yang pertama itu preparasi. Preparasi itu menyiapkan, membersihkan semuanya dari matriksnya, dan kemudian kita lakukan konservasi. Konservasi ini memberikan penguatan-penguatan. Jadi kita kasih cairan penguat supaya yang tadinya rapuh menjadi lebih kuat. Kemudian kita modeling. Dari modeling itu kita lengkapi bagian-bagian yang hilang. Setelah itu baru direkonstruksi. Baik Pak. Nanti akan direkonstruksi seperti itu ya Pak ya. Nah Pak, kalau tanggapan dari pemerintah, kan kalau masyarakat ini pasti senang sekali ya melihat ada penemuan baru dan bisa menambah wawasan mengenai geologi seperti itu. Tapi kalau misalnya tanggapan dari pemerintah seperti apa Pak? Apakah menanggapinya dengan baik atau seperti apa? Ya, kalau dari pemerintah pasti ini karena temuan yang sangat signifikan dan menjadi aset negara ya untuk saat ini. Levelnya sudah nasional, pasti dukungan menjadi lebih fokus untuk fosil ini menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat. Bermanfaat ya yang pastinya karena selain ilmu di bidang geologi juga ini untuk memperlihatkan kepada generasi seterusnya seperti itu ya Pak. Nah kalau misalnya rencana untuk membuat replika itu seperti apa nih Pak? Ya, untuk membuat replika memang kita harus membuat negatifnya dulu ya. Tapi negatif pun harus lengkap dulu. Jadi itu prosesnya, kita harus melengkapi semua yang hilang. Terus kita bikin negatifnya, baru rekonstruksi positifnya seperti itu. Baik. Nah sekarang saya mau tanya nih ke Pak Isnu sebagai Kepala Museum Geologi. Kapan targetnya Pak? Ini akan replikanya akan ditampilkan ke masyarakat. Apakah di Museum Geologi yang di Bandung atau nanti akan di side museum yang ada di Nganjuk? Ya, jadi kita berencana untuk melakukan rekonstruksi. Ini prosesnya dari sekarang itu kita sedang preparasi. Jadi kemarin dari Nganjuk tanggal 6 November kemarin dibawa ke sini, diserahkan ke Museum Geologi oleh pemerintah Kabupaten Nganjuk. Kemudian setelah itu kita bersihkan, tadi sampaikan Pak Unggul. Setelah dibersihkan, kemudian nanti kita susun.
dan kemudian kita buat replikanya. Nah, rencananya ini kurang lebih kita perhitungkan antara 8-9 bulan ke depan itu kita harapkan sudah selesai. Tadi ada beberapa tantangan yang ke depan mungkin dihadapi, ada beberapa bagian yang informasinya perlu kita dapatkan untuk melengkapi replika ini. Kemudian setelah itu selesai, kita berencana untuk memamerkan replikanya, membuat replikanya itu dipamerkan di site museum. Namun sebelumnya mungkin di akhir tahun ini kita berencana untuk mengoperasikan site museum di sana dengan bagian-bagian yang sudah ada yang kita buat replikanya dan kemudian kita pasang di sana. Sementara kemudian nanti setelah replika yang di sini sudah selesai, nanti kita letakkan di sana replika yang utuhnya gitu ya, untuk dipamerkan pada masyarakat sebagai bahan edukasi dan juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa pentingnya konservasi terhadap temuan-temuan fosil, dan juga sekaligus nanti kita harapkan menjadi satu pusat kegiatan masyarakat juga di sana, karena site museum ini nanti letaknya di mana lokasi fosil ini ditemukan, kurang lebih di titik di Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Rencana tanggal 18 Desember ini sudah diharapkan diresmikan oleh kita dan pemerintah Kabupaten Nganjuk. Dari Badan Geologi nanti akan ke sana juga untuk bisa melengkapi. Jadi ini tahapnya sekarang kita sedang menata yang ada di sana untuk dijadikan sebagai bahan edukasi pada masyarakat. Baik, sebagai bahan edukasi ya kepada masyarakat. Nah, Pak Isnot, ini terakhir nih, apa harapan Bapak terkait penemuan fosil gajah ini, khususnya untuk edukasi publik seperti itu, Pak? Boleh langsung lihat kamera mungkin, Pak? Jadi kami mengharapkan bahwa dengan ditemukannya fosil ini nanti edukasi kepada masyarakat bisa lebih lengkap lagi dan masyarakat bisa mengetahui bagaimana sih konservasi dari temuan-temuan fosil yang ada di baik di seluruh Indonesia ataupun terutama di desa Tritik ini. Kemudian bagaimana memanfaatkan fosil ini tidak hanya sekedar untuk edukasi dan juga untuk konservasi, tetapi juga bagaimana bisa bermanfaat untuk peningkatan kapasitas, terutama kapasitas edukasi dan ekonomi di masyarakat di sekitar di mana fosil ini ditemukan. Dan kita juga berharap bahwa akan ada penelitian-penelitian lebih lanjut dan kita terbuka untuk semua instansi penelitian bahwa di Museum Geologi ini, di Badan Geologi Kementerian SDM, kita memberikan kesempatan untuk meneliti lebih lanjut dan kita bersama-sama bisa bekerja sama dengan baik instansi lain ataupun dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk juga untuk memanfaatkan fosil ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Isnu dan juga Pak Unggul sudah berbincang-bincang dengan kami di episode kali ini. Semoga dengan penemuan fosil gajah purba ini bisa menambah wawasan kita dan tentunya nanti untuk anak-anak di masa depan ya Pak ya. Baik pemirsa, usai sudah episode Sapa Nusantara kali ini. Sampai jumpa lagi di Sapa Nusantara selanjutnya.